Aceh itu sebenarnya memiliki mars sendiri, memiliki bendera sendiri, memiliki beberapa klausul-klausul yang andainya ditepati oleh Indonesia dan Aceh itu sudah menjadi sebuah kawasan yang sangat independen. Sini udah ada ya gue nih, kenalin ya. Audience, nama saya Fadlan Amini. Oke. Ayahnya dari Ahmad Firdaus Amini. Oke. Ya, jadi kayak gue ini lebih lebih ke pengamat sejarah juga gitu. Saya banyak juga ilmu tentang sejarah Aceh gitu kan. Nah, jadi makanya hari ini gue undang ayah gue di sini untuk bicara tentang sejarah Aceh gitu, dan juga tentang pendapat dia tentang sekarang ini kan yang Aceh Merdeka itu kan. Nah, jadi kita langsung tanya aja nih, gimana sih ya awalnya tuh gerakan Aceh Merdeka itu sebenarnya gimana awalnya, biar nggak salah informasi gitu kan. Kalau kita runut secara kronologis mundur ke belakang, itu sebenarnya berawal dari beberapa kekecewaan dari penduduk Aceh itu sendiri terhadap janji-janji Soekarno. Oke. Jadi pada waktu tahun 48, pada saat Indonesia sudah dikepung kembali oleh Belanda yang membonceng di dalam sebuah kekuatan yang kita sebut sebagai kekuatan sekutu, yang mana di situ ada Amerika, ada Inggris, dan Australia, dan Gurkha dari Nepal. Belanda ada di belakang. Sebenarnya tujuan Belanda itu adalah ingin occupy atau ingin menduduki Indonesia untuk kedua kalinya. Itu nyaris terwujud di tahun 48. Kita sudah terblokir. Artinya pemerintahan Indonesia di Jakarta sudah kolaps, sudah jatuh ke tangan Belanda. Terus Bandung Selatan dibakar. Terus pemerintahan dipindahkan ke Jogja juga kolaps kepada tangan Belanda. Pemerintahan dilanjutkan dipindahkan kemana? Ke Bukit Tinggi. Di sana juga kolaps lagi. Artinya kembali menjadi kawasan yang diduduki oleh Belanda. Satu-satunya daerah yang tidak disentuh oleh Belanda adalah Aceh. Oh. Ini bermula dari ketakutan mereka kepada kepada Aceh karena kenangan masa lalu yang Belanda berperang di sini hampir 70 tahun. Jadi kepedihan yang sedemikian dalam itu membuat mereka agak berpikir berkali-kali kalau ingin menyerang Aceh di tahun 48. Jadi pada saat itu cuma Aceh aja nih yang belum diserang. Aceh the only place yang masih survive. Makanya waktu itu dalam konferensi meja bundar dipertanyakan kalau Belanda ingin mengambil alih kembali Indonesia yang kedua kalinya, maka disyaratkan adalah seluruh daerah itu harus kolaps, tunduk kepada Belanda. Nah, pada waktu itu Aceh belum kolaps, artinya Belanda belum berhasil menguasai Aceh. Dan syarat untuk Indonesia jadi merdeka kembali adalah kawasan yang tidak diduduki oleh Belanda itu harus lebih besar daripada negara Belanda. Iya, sangat benar adanya, karena Belanda itu negara kecil. Aceh dengan kapasitas keluasan yang hampir separuh daripada negara Malaysia, tidak ada bandingannya dengan Belanda yang sekecil itu. Maka tidak di-approve lah permintaan Belanda untuk menduduki Aceh yang kedua kalinya di tahun 48 dalam sebuah pertemuan di meja bundar. Nah, pada waktu itulah Aceh menggelorakan semangat perjuangan nasionalismenya yang sedemikian tinggi dengan menyiarkan berita pada internasional bahwasanya Aceh masih ada, artinya Indonesia masih ada, melalui radio-radio yang berpusat di hutan rimba di kawasan tengah Aceh atau Aceh Tengah yang kita kenal dengan Radio Rimba Raya. Nah, pada waktu itu satu-satunya daerah yang tidak terblokir oleh Belanda adalah Aceh. Kalau kita lihat Indonesia pada waktu itu lautnya sudah terkepung, daratnya sudah diduduki oleh Belanda, maka Aceh masih free. Nah, pada waktu itulah Soekarno datang ke Aceh untuk mencari dukungan secara secara semangat dan finansial. Waktu itu Soekarno datang meminta kepada pemimpin ulama kita juga, pemimpin militer kita juga yang bernama Tengku Abu Tabri'eh, memintakan bagaimana caranya supaya Aceh bisa membantu supaya Indonesia tetap survive. Maka Abu bertanya apa yang bisa kami bantu. Maka Abu mengatakan kami ingin pesawat terbang. Pesawat itu akan digunakan untuk menembus blokade Belanda supaya bisa terjadi aktivitas antara Indonesia ke internasional, yang pada saat itu pesawat itu di-stationkan atau dipusatkan di Rangoon di Myanmar. Jadi dibelilah pesawat itu dengan uang-uang yang dikumpulkan dari saudagar orang Aceh. Tidak juga mesti saudagar, termasuk juga para ibu-ibu yang jualan sayur, semua dimintakan kesukarelaannya untuk mengumpulkan uang. Nah, dari saat itu permintaan Soekarno adalah 1 unit pesawat, malah kita mampu mengumpulkan duit untuk 2 unit pesawat. Jadi terkumpullah kira-kira dalam bentuk emas itu 25 kg emas. Maka daripada membeli 1, malah kita bisa beli 2. Maka adalah RI
001 dan RI 002. Yang pesawat di Aceh pesawat yang di Aceh itu, yang satu ada dijadikan sebagai sebuah monumen di pusat kota Banda Aceh, di sebuah taman yang namanya Thanks to the World Park atau Taman Belang Padang, dan satu lagi ada di Taman Mini Nusa Indah. Waktu itu yang menarik adalah kalau kita runut kembali kenapa muncul GAM tadi, ini interconnected, saling terkait, koneksi ya. Pada waktu itu saat uang sudah terkumpul, emas sudah terkumpul, orang-orang pada menyumbang. Kita nggak usah ngomong gede ya, orang-orang pada nyumbang itik, bebek, kambing, ya, emas, apa yang ada untuk membantu Indonesia. Jadi jiwa nasionalisme Aceh itu sangat membara supaya Indonesia bisa bebas dari kungkungan Belanda yang kedua kali. Nah, yang perlu juga kalian ketahui adalah setelah Bukit Tinggi jatuh kepada Belanda, di mana tempat pemerintahan Soekarno? Di Aceh. Makanya Aceh memiliki kawasan yang disebut Kota Juang, yaitu Kota Biren. Disitulah tempat Soekarno bermarkas untuk waktu yang sangat singkat. Untuk menyusun semua kekuatan di sana. Nah, dikenalilah Kota Biren sebagai kota perjuangan. Kota ini tidak jauh dari Kota Lok Sumawe. Kalau dari Banda Aceh kira-kira 4,5 jam gitulah. Nah, pada waktu Soekarno meminta bantuan kepada Abu untuk mengumpulkan dana dan spirit semangat semua terkumpullah. Nah, pada waktu saat Abu akan memberikan dana itu kepada Soekarno, Abu berkata, kalau sekiranya saya berikan ini kepada Indonesia, apa yang Indonesia akan berikan kepada? Pada saat ditanya sedemikian, maka Soekarno balik bertanya, apa sih yang Aceh inginkan, Abu? Maka Abu menjawab, kalau ini kami berikan kepada Indonesia supaya Indonesia kembali survive kuat di perjuangan melawan Belanda yang kedua kali, maka kami ingin seluruh Indonesia ini dibangun atas dasar keislaman. Soekarno waktu itu menggeleng karena mengatakan it's impossible, Abu, nggak mungkin. Indonesia ini sangat beragam, very diverse, sangat berbineka istilahnya ya. Orangnya berbeda-beda, agamanya juga berbeda. Oke, kata Abu, kalau demikian berikan saja Aceh legitimasi, berikan Aceh kekhususan untuk mendirikan sebuah kawasan dengan Islam sebagai sandaran utamanya, dan syariah itu dilakukan dengan secara kafah atau secara menyeluruh. Dan Soekarno mengangguk waktu itu. But what happened next? Apa yang terjadi setelah itu? Saat Abu mengatakan, adik Soekarno, kalau kita serahkan ini dana ini, saya ingin ada paperwork, ada hitam di atas putih, tanda bukti lah. Bukan tanda bukti penyerahan uang, tapi poin-poin yang akan disetujui oleh Soekarno. Maka Abu mengatakan kalau memang ingin memberikan Aceh keleluasaan untuk menjadi sebuah kawasan di dalam NKRI, tetapi dalam konteks keislaman yang dalam legal standing yang jelas, hukumnya jelas, maka kita buat tulisannya. Soekarno menggeleng pada waktu itu. Jadi pada saat Soekarno menggeleng dan dia menangis, dia berkata kepada Abu, mengapa Abu tidak percaya kepada saya? Bukankah kita ini sama-sama Muslim? Bukankah saya ini Presiden Indonesia? Mengapa Abu tidak percaya kepada adik? Mengapa kakak tidak percaya kepada adik? Demikianlah Soekarno berupaya supaya Abu tidak meneruskan niat untuk dimintakan paperwork atau hitam atas putih tersedia. Nah, pada waktu itu Abu terenyuh. Abu merasa tidak apa-apa, dia percaya penuh kepada Soekarno untuk tidak melanggar perjanjiannya. Dan pada waktu itu diserahkanlah semua dana tersebut tanpa ada janji-janji yang diterapkan dalam bentuk paperwork atau tulisan-tulisan yang ditandatangani bersama, kecuali kwitansi penyerahan saja. Jadi ini perjanjian tanpa ada tanda bukti gitu ya? Tanda buktinya ada dalam bentuk obligasi, dan itu hanya seperti pemberian obligasi atau dana saja, tetapi poin-poin yang akan disepakati oleh Soekarno tidak dicatat dalam catatan yang perlu ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, what happened next? Pada saat dibelikan pesawat di Singapura, pesawat yang tidak begitu besar, yang ukurannya mungkin dalam kapasitas 8 atau 12 seat, pesawat itu digunakan untuk menyeberang ke internasional, memperkuat delegasi Indonesia dalam meeting-meeting internasional, maka terwujudlah kemerdekaan Indonesia yang kedua kalinya. Artinya digagalkanlah pada saat sidang di Den Haag, dibatalkan keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia kedua kali karena Aceh masih ada. Aceh itu lebih luas daripada negara Belanda, maka akhirnya Belanda tersenyum pahit, gagal karena Aceh masih survive. Nah, pada waktu itu ada satu klausul yang sangat membuat dilematis adalah kalau Indonesia ingin dibentuk maka harus dibentuk dalam posisi Indonesia Serikat. Nah, pada waktu itu yang terjadi adalah Aceh malah hilang dari peta dunia. Aceh tidak ada lagi, digabung dalam Sumatera Utara menjadi namanya Sumatera Timur, dan capitalnya adalah
Medan itu sendiri. Ini yang dianggap sebagai sebuah pengkhianatan dari janji awal ingin memberikan legitimasi atau legal standing supaya Aceh bisa memiliki kekuatan hukum syariah sendiri, menjadi spesifik sendiri dengan keislamannya, dengan kulturnya, tetapi malah digebiri dan hilang dari map dunia karena dimasukkan ke dalam Sumatera Timur. Inilah yang kemudian menimbulkan kekecewaan tersebut dan muncullah gerakan-gerakan yang kita kenal dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, waktu itu DITI. Jadi murni yang di Aceh ini adalah karena kekecewaan kepada janji Soekarno yang tidak ditepati, malah kita seperti didiskreditkan atau dikebirikan atau dihilangkan dari peta dunia karena kita harus tunduk kepada Sumatera Utara dalam sebuah payung baru namanya Sumatera Timur. Oke. That's the point. Maka disitulah makanya orang-orang mengangkat senjata, ya, menentang itu dan terjadilah pemberontakan. Itu tahun berapa ya awal? Itu berawal dari tahun 50-an. Oh, ya. Dari 50-an? Ya, dari kekecewaan tersebut. Oke. Tetapi realnya GAM itu muncul di tahun 76. Oh. Realnya, ini bibit-bibit ya, muncul pemberontakan itu direalkan di tahun 76. Okay. Dan perfectly done, itu tuntas. Perjuangan GAM untuk menjadikan sebuah negara dalam sebuah negara itu di tahun 2004. Karena tsunami menghancurkan semua kebencian, menghancurkan semua kekerasan, meneliminir semua pemberontakan, maka terciptalah sebuah keindahan. Oke, berarti intinya GAM itu muncul gara-gara kekecewaan terhadap Soekarno gitu ya? Berarti itu intinya? Bukan kepada Soekarno, tapi kepada janjinya. Oh, janjinya. Yang tidak terwujud. Perlu kalian pahami bahwasanya Aceh itu sudah jauh eksis daripada Indonesia ada. Banda Aceh sendiri itu sudah 820 tahunan lebih. Oke, Indonesia baru 75 tahun. Pemberontakan itu terjadi dengan gampang. Kenapa? Karena sebuah negara yang sudah lama ada, Aceh yang sudah menguasai Malaysia, menguasai hampir seluruh Sumatera pada waktu itu ingin dikotak-katik oleh sebuah negara yang baru bernama Indonesia yang 75 tahun umurnya. Jadi muncullah rasa, kenapa anak kecil mengatur seorang yang sudah dewasa? Kira-kira demikian. Kalau kita compare antara 75 tahun dengan 820 tahun, maka wajar Aceh itu mungkin tidak mau untuk diatur-atur sedemikian rupa karena dia memang sudah smart. Persoalannya banyak anak muda yang nggak tahu gitu kan ya. Ini penting. Mengapa kita perbincangkan di sini secara singkat? Sejarah Aceh itu memang dari awal sering di kiri kanan kan. Jadi makanya anak muda sekarang tuh banyak yang nggak tahu gitu. Ya, nah kalau sudah momentumnya sekarang untuk anak muda Aceh atau anak muda internasional atau Indonesia khususnya paham kepada Aceh, inilah saatnya sekarang kita menegakkan sejarah yang lurus, yang tidak ke kiri, tidak ke kanan. Jadi satu beban besar, beban moral bagi kita untuk membuat Aceh ini terbungkus dalam sejarah yang real, sejarah yang apa adanya, tidak atas pengaruh orientalisme, tidak atas pengaruh dari orang-orang yang ingin memecah belah Aceh itu sendiri. Tapi menurut Ayah gimana ya? Kalau misalnya Ayah lihat kan sekarang tuh banyak anak muda Aceh kan, yang justru bikin orang lain salah paham ke Aceh gitu. Jadi kayak seakan-akan Aceh ini minta dipuji selalu gitu. Padahal kan nggak kayak gitu kan. Itu harusnya. Sebenarnya bentuk dari euforia karena suatu kebanggaan yang meluap-luap karena memang tanpa Aceh Indonesia mungkin tidak pernah eksis di tahun 48 itu. Itu masuk akal, tapi kadang-kadang porsinya berlebihan. Caranya juga salah. Caranya salah. Sebenarnya sekarang yang kami ingin uraikan kepada Indonesia atau internasional adalah kita harus menyembuhkan dua penyakit. Penyakit pertama adalah penyakit inferiority. Yang selalu merasa rendah diri. Anak muda itu sering merasa bule itulah yang terbaik, Western itu yang terbaik, Amerika itu yang terbaik. Jadi kita merasa minder dengan diri kita sendiri. Selalu mengatakan bahwasanya orang kulit putih always the best. Pemerintahannya, keuangannya semua mereka lebih baik. Jadi kita merasa minder dengan diri kita sendiri. Pada saat kita minder dengan diri kita sendiri, maka kita masuk dalam perangkap inferioritas. Itu kita harus basmi. Yang kedua adalah penyakit losing identity. Artinya dia seperti generasi yang stranded in the middle, dia di tengah, nggak tahu sejarah dia nggak paham siapa dirinya. Jadi pada saat dia tidak tahu sejarahnya, karena sejarah Aceh pun dari dulu sudah dibelok-belokkan atau tidak begitu di blow up, tidak begitu diperjelas, maka generasi yang muncul adalah generasi yang blank, nggak paham. Begitu dapat sesuatu yang sangat menggembirakan, dia euforia, dia bangga betul. Walaupun itu fakta, tapi mungkin porsinya berlebih. Jadi menurut Ayah kalau misalnya Ayah lihat sekarang orang-orang pada minta Aceh merdeka itu gimana menurut Ayah? Personally, kalau bagi saya seperti kata Erdogan, di mana azan dilaungkan disitulah negaraku. Maka sebenarnya Aceh ini berada dalam frame Indonesia, itu adalah format yang terbagus. Why?
Pertanyaannya adalah, kalau Aceh ini keluar daripada Indonesia, maka mungkin prediksi saya keislaman Indonesia akan goyah. Karena Aceh sebagai sebuah think tank, sebagai sebuah sumber keislaman yang kuat seperti Kelantan di Malaysia, maka Indonesia akan goyang. Oke, itu dari agama ya. Kalau misalnya dari ini ya, kita lihat kalau misalnya Aceh merdeka, apakah sanggup gitu mencukupi ekonomi rakyatnya gitu. Maksudnya kita lihat dari apa sih namanya, fasilitas juga kalau misalnya pisah dari Indonesia. Kita melihat kasus yang terjadi di Timur Leste. Pada saat mereka keluar, tidak ada lagi support dari Indonesia. Mereka terombang-ambing dalam janji-janji internasional dan mereka left behind tersendiri. Akhirnya mereka tidak lebih bagus daripada sekarang. Aceh itu sebenarnya memiliki Mars sendiri, memiliki bendera sendiri, memiliki beberapa klausul-klausul yang andainya ditepati oleh Indonesia dan Aceh itu sudah menjadi sebuah kawasan yang sangat independen. Jadi artinya Aceh itu sebenarnya dalam format sekarang sudah, dengan kata lain, sudah separuh merdeka. Oke, dah gitu aja berarti ya Cie ya. Pertanyaan-pertanyaannya semoga kalian ngerti, itu panjang banget ya Cie ya. Intinya ini tujuan gue bikin ini sebenarnya bukan untuk apa-apa, tapi lebih ke edukasi aja sebenarnya gitu kan. Karena ya seperti gue bilang tadi, karena anak muda sekarang itu banyak yang nggak tahu gitu kan secara Aceh gimana. Dan gara-gara yang tadi aku bilang soal euforia itu, yang orang-orang Aceh terlalu bangga itu, jadinya orang Indonesia menganggapnya Aceh ini apa sih, minta dipuji selalu gitu kan, jadinya jadi buruk gitu pandangannya. Jadi makanya di sini gue mencoba untuk meluruskan itu gitu sebagai edukasi gitu kan, karena sebenarnya nggak kayak gitu semua, rakyat Aceh nggak kayak gitu semua gitu. Makanya gue bilang di sini gue bikin video ini ya biar bisa meluruskan tentang pandangan orang Indonesia terhadap Aceh yang udah rusak gara-gara konten-konten TikTok dan YouTube yang membanggakan Aceh terlalu berlebihan gitu kan. Sebenarnya itu make sense, itu masuk akal. Tapi kalau sudah formatnya berlebihan, maka jadi nggak nyaman. Tapi sejujurnya karena Aceh Islam itu masuk bentuk Indonesia dari Aceh, kemudian kita mensupport pembangunan Indonesia juga dari Aceh di tahun 70-an. Pada saat kita menemukan ladang gas di Arun, itu adalah lumbung ekonomi bagi Jakarta membangun Indonesia. Nggak aneh kalau euforia itu muncul. Tapi mungkin kalau diformatkan dalam situasi yang berlebih, jadi nggak nyaman bagi Indonesia yang lain mendengarnya. Seolah-olah kita butuh dihargai secara berlebihan, walaupun itu sebenarnya real adanya, bukan kita buat-buat. Udah segitu aja ya, makasih ya udah gabung ke video adik. Makasih udah gabung ke video aku. Yaudah segitu aja lo, makasih ya.